saya akan mengulang secara sekilas dari awal ya, secara sekilas saja ya. Tadi mungkin yang penting dari sini saja ya. Baik, saya akan mengulang secara sekilas ya. Ini yang tidak ada di slide, dari yang belum ada di slide Budia, yaitu bagaimana kalau untuk menghitung goodwill apabila nilai pasar saham non pengendali diketahui. Ya. Caranya adalah dari harga perolehan kita berapa, kita membeli saham dengan harga berapa, 87 juta. Kemudian untuk bagian pengendali ternyata diketahui harganya ada 1.200 lembar kali 20.000, 24 juta ya. Maka ya nilai total perusahaan 111 juta, kemudian dikurangi dengan nilai wajar aset netornya 90 juta, selisihnya goodwill 21 juta. Ya seperti itu ya. Kemudian kita akan lanjut dengan penyusunan laporan konsolidasi. Penyusunan laporan konsolidasi dengan kondisi ya tahun 2016 ya Pandu membayar 87 juta, membeli sahamnya PT Siwi 80%. Kemudian equity-nya PT Siwi ya share capital 60 juta, FE 30 juta. Kemudian nilai tercatat, nilai buku sama dengan nilai wajar asetnya. Kemudian nilai pasar NCI saham yang dimiliki oleh non pengendali tidak diketahui. Ya, berarti kembali kita menghitung goodwill-nya dengan cara menghitung implied value. Ya, istilahnya dengan menghitung kalau 80% saham kita beli dengan harga 87 juta, 100%-nya nilainya berapa? Itu istilahnya implied value. Berarti ya 100 kali 80 per 80 kali 87 juta ya, kemudian dikurangi dengan nilai wajar net asetnya ya, sehingga mendapatkan goodwill 18.750.000. Kemudian tahun 2016 Siwi melaporkan net income 25 juta, dividen 15 juta. Maka ya kertas kerja konsolidasinya bagaimana ya, akan kita bahas menggunakan metode cost ya. Jadi ketika investor memiliki saham PT lain lebih dari 50%, maka ada dua pilihan ya. Pilihannya boleh menggunakan metode cost, boleh menggunakan metode ekuitas ya. Dan juga untuk metode cost-nya bisa juga dia dengan menggunakan metode cost dengan melakukan penyesuaian terhadap nilai saham ya, karena diperlakukan sebagai trading, atau bisa juga dengan memperlakukan sebagai non trading ya, atau dengan metode cost tanpa melakukan penyesuaian juga bisa ya. Akan kita mulai dari apabila investor mencatat investasinya dengan metode cost biasa istilahnya, metode cost tanpa melakukan penyesuaian nilai saham pada akhir tahun ya. Maka kalau kita membuat laporan konsolidasi, maka kita sebenarnya hanya menggabung ya laporan keuangannya investor PT Pandu dengan PT Siwi akan kita gabungkan. Ya, hanya saja ada beberapa yang perlu disesuaikan. Ya. Yang perlu disesuaikan adalah apa? Adalah yang transaksi-transaksi yang resiprokal, ya, yang resiprokal yang timbal balik antara Pandu dengan Siwi. Ya. Misalnya dividen income, ya dividen income itu ya ketika Pandu dan Siwi masih terpisah membuat laporan masing-masing itu tidak masalah dimunculkan di pembukuan masing-masing. Tetapi kalau sekarang kita membuat laporan gabungan konsolidasi, maka Pandu dan Siwi sekarang menjadi satu entitas. Maka sekarang ya ketika Pandu menerima dividen dari Siwi, seperti saya menerima uang dari saya sendiri, saya mendapat
dividen dari mana? Dari saya sendiri. Maka menjadi harus dihapuskan. Ya. Menjadi tidak berarti, menjadi harus dihapuskan. Ya. Kemudian ya kalau bentuk kertas kerjanya seperti ini ya. Jadi ini PT Pandu dan PT Siri, kemudian ini ada salesnya sekian, yang ada dividend income, ada expense, dan net income-nya sekian. Ya. Kemudian untuk data return earnings disebutkan, biasanya di sini ada disebutkan RE beginning-nya berapa. Ya. Selain RE ending-nya. Mengapa diperlukan ada RE beginning? Karena untuk eliminasi equity S, yang kita eliminasi adalah eliminasi equity S pada saldo awal tahunnya, ya, bukan saldo akhirnya. Ya. Kemudian investment in S, kalau PT Pandu menggunakan metode cost, maka dia akan sampai dengan akhir tahun, dia nilainya tidak berubah, ya, sebesar cost-nya 87 juta, ya, yang ditulis dalam ribuan. Ya. Dia tidak disesuaikan dengan kenaikan laba S, dan juga tidak disesuaikan dengan dividen yang diterima dari S, ya, karena menggunakan metode cost. Ya. Selanjutnya kita akan bahas eliminasinya ya, yang diperlukan. Ya. Yang pertama adalah mengeliminasi dividen income. Di debit dividen income-nya 12 juta, kreditnya dividen S 12 juta, ini kurang 01. Kemudian yang kedua adalah eliminasi ekuitas S yang awal tahun. Ya. Kalau di tahun perolehan, di tahun akuisisi berarti kita eliminasi ekuitas S per tanggal akuisisinya. Yaitu share capital 60 juta, RE beginningnya 30 juta, dan goodwill yang muncul dari akuisisi 18,75 juta. Kemudian 80 dari jumlah ekuitas S di awal tahun plus goodwill yang muncul ini 80%-nya untuk P, berarti kita menghapus sekaligus hapus investment income-nya senilai 87 juta, dan yang 20%-nya adalah NCI ya, non controlling interest beginning ya, atau ekuitas non controlling interest di awal sebesar 20%-nya 21,75 juta. Nah, untuk investment in S angka 87 juta ini juga adalah angka cost of investment-nya ya, 87 juta. Kemudian eliminasi yang ketiga adalah mengeliminasi memunculkan non controlling interest expense, yaitu bagian laba S yang menjadi jatahnya non pengendali ya. Sebesar berapa? Sebesar 20% dari net income S 25 juta, yaitu 5 juta. Kemudian kita sekaligus mengeliminasi dividen yang jatahnya NCI, yaitu 3 juta, yaitu 20% dari 15 juta yang dibayarkan. Kemudian selisihnya adalah, ini berarti NCI menambah nilai ekuitas NCI, 2 juta. Kemudian kita lihat sekilas bagaimana membuat di kertas kerjanya ya. Jadi jurnal yang sudah kita buat, eliminasinya, adjustment dan eliminasi kita posting di kertas kerja. Untuk selanjutnya akan kita hitung nilai gabungannya. Untuk sales tinggal dijumlahkan 250 tambah 65 menjadi sekian. Kemudian income menjadi 0, expense dijumlahkan, ya, NCI expense menjadi muncul 5.000 ya. Ini NCI expense ini menjadi pengurang ya, sifatnya dia seperti expense yang menjadi pengurang, sehingga didapatkan consolidated net income berasal dari ya gabungan penjualan dikurang expense dikurang NCI expense, mendapatkan 70.000. Kemudian untuk RE beginning ini pada akhirnya hanya akan muncul RE-nya P ya, karena RE-nya S yang beginning dieliminasi. Ya. Kemudian net income untuk di consolidated statement ini adalah
hasil dari yang di atas ini, 70.000 kita bawa ke sini, ya 70.000 net income konsolidasi. Kemudian untuk dividen yang akan muncul di konsolidasi hanyalah dividennya P, karena dividen S sudah habis dieliminasi. Sehingga untuk RE-nya konsolidasi dihitungnya dari RE beginning 5.000 tambah consolidated net income dikurang dividen 30.000 mendapatkan 45.000. Ya. Selanjutnya balance sheet kas dijumlahkan yang P dengan S, ya. Yang lain-lain juga, ya. Investment pada akhirnya akan menjadi 0. Goodwill ya muncul, ya, sehingga mendapatkan total aset sekian. Kualitas dijumlahkan, ya. Untuk share capital yang muncul adalah hanya yang share capitalnya P, ya. Share capital S dieliminasi. RE ending adalah RE hasil perhitungan di atas 45.000. Ya. Kemudian NCI-nya, NCI beginning ditambah NCI tambahannya menjadi 23.750, totalnya menjadi sama. Seperti itu cara menyelesaikan kertas kerja konsolidasian. Ya, selanjutnya bagaimana kalau metode ekuitas, ya, yang tadi kita bahas metode cost, sekarang metode ekuitas, ya. Kalau metode ekuitas, maka di pembukuannya PT Pandu yang berbeda adalah dividen income tidak ada, yang ada income from S. Angkanya berapa? Angkanya adalah 80% dari net income S. 25.000 kali 20 kali 80%, 20.000. Ya. Kemudian investment in S juga kalau menggunakan equity di sini angkanya adalah sebesar cost-nya 87 juta tadinya, sekarang sudah nambahnya berapa? Nambahnya adalah bagian labanya tadi berapa? 20.000 dikurangi dengan dividennya. Ya, dividen yang diterima berapa? Dividen yang diterima P membayar 12.000 tadi sudah dihitung. Dividen totalnya 15.000 kali 80%, 12.000. 20 kurang 12, 8. Berarti kenaikan investment in S-nya adalah 8 juta. Tadinya 87 juta tambah 8 juta menjadi 95 juta. Dituliskan dalam ribuan 95. Nah, kemudian jurnal eliminasinya bagaimana kalau P menggunakan metode ekuitas. Maka jurnalnya, ya, akan sama, ya, dengan yang sudah kita bahas menggunakan metode metode cost, ya. Hanya satu saja yang berbeda, ya. Yang berbeda hanyalah, ya, sesuai dengan pengakuan labanya, ya, sesuai dengan pengakuan pendapatan P, ya. Kalau di metode cost di P dividen income, maka dividen income dihapus di sini, ya, di metode cost, ya. Nah, kalau metode ekuitas kan kita tidak mencatat dividen income, yang kita catat apa? Income from S. Maka ya disinilah yang menjadi perbedaan. Maka ya income from S dihapus, didebet sebesar 20 juta. Dividennya sama 12 juta. Kemudian kalau ekuitas di sini muncul ada selisih 8 juta yang kita gunakan untuk yang merupakan kenaikan investment in S. Sehingga di sini kita investment in S kita hapus, kita kredit, ya, kita hilangkan. Jurnal yang kedua, yang B dan C sama dengan metode cost. Sekarang kita cek, ya, worksheet-nya yang berbeda dengan metode cost adalah ini, ya, income from S pada akhirnya dieliminasi menjadi 0, kemudian dividen S, investment in S, di sini 95 juta, kemudian juga dieliminasi 87, kemudian juga dieliminasi 8 juta kenaikannya, ya. Pada akhirnya menjadi 0 juga.
Itu adalah yang berbeda, kertas kerja menggunakan ekuitas dengan yang cost. Kalau yang tidak saya bahas berarti sama dengan yang sebelumnya. Demikian metode ekuitas. Selanjutnya, bagaimana kalau PT Pandu mencatat investasinya dengan metode cost, tetapi juga dia memperlakukan sebagai trading securities. Dia melakukan penyesuaian atas kenaikan nilai saham, ya, dan diperlakukan sebagai trading securities. Ya. Jadi investasi sahamnya istilahnya diperlakukan sebagai fair value through profit and loss. Ya. Fair value through, dia mencatat investasi sahamnya sebagai fair value through profit and loss. Ya. Jadi kalau ada kenaikan atau penurunan maka akan dicatat di income statement atau ya dia diperlakukan sebagai trading securities. Ya. Misalkan akhir tahun fair value naik 1 juta menjadi 88 juta, tadinya 87 juta menjadi 88 juta. Maka ya di pembukuan Pandu akan muncul unrealized gain 1 juta, ya pada akhirnya akan kita eliminasi menjadi 0 di konsolidasian. Demikian juga akan muncul fair value adjustment ya di aset, ya. Maka investment in S ya nilai tercatatnya sekarang adalah 88 juta karena tercatat at fair value, ya, karena diperlakukan sebagai trading. Jadi investment in S at cost, harga perolehan 87 ditambah dengan kenaikan nilai pasar 1 juta menjadi 88 juta. Nah, kemudian dieliminasi yang B87 sesuai cost-nya, kemudian kenaikannya juga akan dieliminasi juga sehingga menjadi 0, ya. Sehingga kalau diperlakukan sebagai trading maka kita membuat jurnal eliminasi tambahan, yaitu unrealized gain, kemudian market adjustment 1 juta. Bagaimana kalau mencatatnya sebagai fair value through other comprehensive income atau diperlakukan sebagai non trading atau sebagai available for sale, ya. Apabila ada kenaikan 1 juta, maka PT Pandu di pembukuannya akan ada fair value adjustment 1 juta sehingga investasinya tercatatnya 88 juta. Dilaporkannya, disajikannya, ya, karena at fair value juga, ya. Kemudian di bagian equity akan ada muncul other comprehensive income, ya. Atau lebih tepatnya ya akumulatif other comprehensive income, ya, kalau di bagian ekuitas ya 1 juta, ya. Maka tambahan 1 juta ini dihapus, ya. Ini kan menambah berarti di sisi kredit tentunya, kemudian eliminasinya di sisi debit sehingga menjadi 0, ya. Sehingga penyesuaiannya dilakukan. Bagaimana menyesuaikannya? Menyesuaikannya ada jurnal penyesuaian tambahannya, yaitu berarti unrealized gain, gain yang OCI 1 juta, kemudian market adjustment ini adalah akumulatif. Sebentar, terbalik ya. Di sini maaf ya, saya ralat ya. Kalau dia adalah non trading, di sini adalah atau kita buat saja ya, kita buat jurnal eliminasi tambahannya, kita tambahkan saja di bawahnya. Maka jurnalnya adalah ini belum dibuat, ya kita buat saja tambahannya. Ini adalah unrealized tentunya yang kita hapus akumulatif OCI, ya. Kemudian kreditnya market adjustment sama, ya, untuk mengurangi yang market adjustment, ya, yang berbeda debitnya, ya. Kalau trading kita, ini kan tahun berjalan, ya. Kalau tahun berjalan berarti masih OCI, ya, betul, ya, masih OCI, ya, ada komprehensif income. Ini tergantung sih, ya, kalau sudah di closing ke akumulasi OCI, ya, nah berarti ya, yang kita
hapus akumulasi OT-nya, kalau belum di closing ke akumulatif OT ya, ke OT-nya gitu ya, ini menyesuaikan saja ya. Other comprehensive income ya, pada intinya yang untuk meng-cancel yang ini ya, kalau sudah dicatat sebagai OC ya, ini kita OC-nya kita kurangi ya. Selanjutnya ya, ini sekarang tahun berikutnya. Atau lebih tepatnya kan mestinya sudah ya disilakan disesuaikan saja lah ya. Ini kalau dia masih OT ya kita sesuaikan OT juga gitu ya, adjustmentnya. Baik, ini sekarang kita lanjut tahun kedua. Nah, tahun kedua net income-nya CV 30 juta, dividen tetap 15 juta. Ya. Kemudian CV pinjam uang ke Pandu 10 juta. Ya. Kemudian bagaimana nah, maka ya jurnal kalau menggunakan kita kembali ke metode cost ya, kita menggunakan metode cost, maka jurnal kalau di tahun kedua ya, kalau kita menggunakan metode cost ya, mulai tahun kedua dan seterusnya, maka kita harus melakukan penyesuaian atas investment in S ya. Sebesar apa ya? Sebesar kenaikan equity S tahun sebelumnya ya. Kalau untuk di tahun kedua berarti kita melakukan penyesuaian atas kenaikan investment in S yang tidak dicatat oleh Pandu untuk tahun yang lalu, tahun 2016 ya. Berapa ya? Kenaikan investment in S itu kan mengikuti kenaikan equity S ya. Kenaikan equity S-nya naik sebesar ya, tahun lalu net income-nya 25 juta dikurang 15 juta dividen, berarti equity atau RE atau equity naik 10 juta ya. 10 juta ya, bagiannya P tentunya sebesar persentase kepemilikan 80%, yaitu 8 juta. Bagaimana menyesuaikannya? Debitkan ke investment in S, kreditnya RE ya. REP beginning ya, kalau mau dilengkapi 8 juta. Kemudian yang selanjutnya eliminasi tahun lalu berlaku juga untuk eliminasi tahun kedua. Eliminasi tahun pertama itu berlaku semua untuk eliminasi tahun kedua, yaitu apa? Pertama, eliminasi dividen income. Yaitu dividen income, kredit dividen S ya, sama ya, angkanya disesuaikan dengan dividen yang dibayarkan sekarang. Kemudian yang kedua, kita lakukan eliminasi atas ekuitasnya S yang beginningnya ya, yaitu share capitalnya masih 60 juta, RE-nya, RE beginning ya, RE beginning sekarang 40 juta. Kita lihat saja di pembukuan S ya, ya di sini di laporan S kan ada, di sini ada datanya, RE beginning 40 juta. RE beginning 40 juta, berarti yang kita hapus 20 juta, ya, 40 juta. Ya, kemudian goodwill-nya tidak berubah ya, goodwill-nya tetap 18 juta. Kemudian ya, investment in S sebesar berapa? Sebesar kalau simpelnya ya jumlah debit kita kalikan 80%, sama dengan 9 juta. Kemudian yang 20 juta untuk NCI ya, NCI beginning ya. Atau yang 90 juta, 95 juta ini nilainya akan sama kalau kita menghitung nilai investment in S ya, yaitu dari awalnya 87 juta ditambah dengan bagian laba tahun lalu dikurangi dividen tahun lalu ya.
nilainya juga pasti akan 95 juta. Silakan nanti dicek. Kemudian jurnal berikutnya memunculkan NCI expand, polanya sama ya, yaitu sebesar bagi 20% kepemilikan NCI kali net income tahun ini ya. 20% kali 6 kali 30 juta, 6 juta, kemudian di eliminasi dengan dividen S, jatahnya NCI 3 juta, sisanya untuk menambah NCI endingnya ya, atau NCI equity ya. Kemudian ya ada utang piutang kita hapus, ya, not payable, debit, not receivable, credit. Ya. Itu kalau metode cost. Ya. Bagaimana kalau metodenya ekuitas? Ya, metode ekuitas, maka kemudian bagaimana kertas kerjanya? Ya. Kertas kerjanya kita cek sekilas ya. Sebentar kita cek dulu kertas kerjanya. Yang berbeda dengan tahun pertama adalah ada ini ya. Kalau di tahun kedua dan selanjutnya ada penyesuaian atas investment in S, yaitu yang tercatat masih sesuai dengan harga perolehan yang asli 87 juta, kemudian menjadi di sini bertambah 8 juta ya. Disesuaikan 8 juta. Kemudian dieliminasi selanjutnya dieliminasi 95 juta sehingga pada akhirnya juga menjadi 0 ya. Pada akhirnya menjadi 0 juga ya. Yang berbeda dengan tahun pertama itu saja ya, ada tambahan ya, penyesuaian atas investment. Nah, bagaimana kalau untuk kita sekarang menggunakan yang metode ekuitas ya. Nah, kalau kita menggunakan, kalau P menggunakan metode ekuitas, yang pertama adalah income. Dividen income tidak ada, adanya income from S sebesar 80% dari net income S tahun ini ya, 30 juta kali 80%, 24 juta. Kemudian nilai investment in S ya, investment in S-nya sekarang nilainya adalah 107 ya. Investment in S nilainya sebesar nanti kita lihat ya, dapat dari mana nih. Sebesar awalnya kan 87 ya, 87 juta, kemudian ditambah dengan kenaikan ekuitas tahun lalu kan kenaikannya 8 juta ya, menjadi 95 juta. 95 juta, kemudian ini adalah kalau perhatikan ya, investment in S yang tercatat di pembukuan P di tahun kedua, ini adalah saldo investment in S akhir tahun kedua ya. Jadi ini adalah saldo akhir tahun kedua nih ya, bukan saldo awal tahun. Ini tentunya kan kalau kita sudah berada di posisi akhir tahun, P juga sudah menyesuaikan investment in S-nya sampai dengan akhir tahun sekarang ya, kedua ya. Maka nilainya ya dari kalau di akhir tahun pertama kan nilai investment in S-nya menjadi 95 juta kan ya, tadi sudah kita hitung 95 juta, kemudian ditambah lagi dengan karena bagian labanya 24, 95 tambah 24, kemudian dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan dividennya 12 juta. Berarti kenaikan investment in S tahun ini 24 juta, kurang 12 juta berapa? 12 juta ya netnya ya. Jadi dari 95 tambah lagi 12 menjadi berapa? 107 juta. Jadi angka 107 juta ini adalah investment in S saldo akhir tahun kedua. Ya. Nah, sekarang total eliminasinya bagaimana ya? Eliminasinya ya, perhatikan kalau menggunakan ekuitas maka tidak ada penyesuaian atas investment in S karena memang sudah disesuaikan oleh P ya. Sehingga ya kita mulai dari income from S yang untuk tahun ini 24 juta, kemudian dividennya 12, ya kenaikan investmentnya 12 juta. Ya.
Kemudian yang kedua, mengeliminasi ekuitas S awal tahun kedua. Share capitalnya 60, RE-nya 40, goodwill-nya tetap 18,7. Kemudian investment in S-nya, perhatikan kalau di sini investment in S-nya angkanya adalah angka awal tahun ya, bukan akhir tahun ya. Kalau yang dieliminasi yang B ini adalah angka awal tahun atau 80% dari jumlah itu. Kemudian 20%-nya ke NC. Ini sama dengan yang metode cost ya. Metode cost kan juga sebegini ya, sama. Metode cost juga sama dalam di tahun kedua. Kemudian memunculkan NCI expand, ini sama dengan metode kedua. Not stable juga sama dengan metode cost ya. Yang P itu-nya juga sama. Yang berbeda antara metode equity dengan cost di tahun kedua yaitu yang pertama adalah yang selalu berbeda antara metode cost dengan metode equity adalah yang ini ya, yang A ya, jurnal yang A ini selalu berbeda. Karena kalau cost dividend income, kalau ekuitas income from S. Perbedaan yang kedua adalah di metode cost ada penyesuaian atas investment in S. Ya, kalau di ekuitas tidak. Nah, sudah selesai. Kemudian ini adalah urutan pembuatan jurnal eliminasi ya. Ini kan jurnal eliminasi nanti akan ada banyak ya. Nah, sehingga supaya kita terbiasa ya, supaya tidak ada yang ketinggalan, maka kita biasakan menggunakan urutan ya. Urutannya yang pertama adalah penyesuaian untuk kesalahan atau pos yang belum dibukukan ya. Kalau ada yang salah pembukuan, seperti itu yang disesuaikan dulu. Yang kedua, mengeliminasi transaksi antar perusahaan yang melibatkan profit ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Misalnya P menjual persediaan kepada S dengan ada keuntungan ya. Ini yang maksudnya itu ya. Yang ketiga, mengeliminasi dividen income, tadi sudah kita lakukan ya. Yang keempat, memunculkan NCI expand. Kemudian selanjutnya mengeliminasi reciprocal account ya, ekuitas S dengan investment in S. Selanjutnya selanjutnya adalah alokasi amortisasi ekses ya, kalau dialokasikan ke beberapa item. Kemudian yang selanjutnya eliminasi akun resiprokal lain, utang piutang, interest expense, dan selanjutnya ini adalah pembahasan mengenai alokasi excess cost of investment di atas nilai tercatat net asset yang diperoleh. Ini kita sudah latihan sih. Ini kita lihat saja ya, ini sudah kita bahas juga, nggak usah dibahas lagi ya. Tidak usah dibahas lagi. Ini seperti latihan yang sudah kita bahas ya. Ini sudah kita bahas di latihan ya, tidak usah dibahas lagi. Baik ya, demikian ya materi mengenai laporan konsolidasi ya. Selanjutnya silakan nanti kalian membuat latihan sesuai dengan RPS untuk kita bahas minggu depan ya, sebagiannya ya. Beberapa kita satu kita bahas ya. Tapi kerjakannya semuanya ya.
Baik, ya demikian ya penjelasan mengenai laporan konsolidasi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum saya akhiri. Pak, ternyata masih bergabung semua ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silakan ya. Kalau tidak, kita akan closing. Bagaimana? Baik ya, mungkin memang pasnya setelah ini latihan dulu ya. Baik ya. Akan kita terima kasih atas kalian masih setia ya mengikuti penjelasan saya, semuanya masih komplit ya. Dan mohon maaf karena menjadi lewat waktu ya, karena ternyata kalau membahas soal ternyata perlu waktu yang cukup lama ya. Tetapi mudah-mudahan menjadi ada manfaatnya. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kita closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, selamat berlibur ya. Terima kasih Pak. Sama-sama ya, selamat liburan panjang.